kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawan-kawan, kita mulai materi pokoknya setelah beberapa waktu kita bincang-bincang dikit tentang Kak Arawinda. Ini memang materi yang akan dipelajari siswa di kelas 11 sejarah peminatan ya. Saya lupa KD berapa, kalau nggak salah saya KD 3.3 tidak salah saya. KD 3.3 itu ya, KD 3.3 itu mempelajari peristiwa besar sejarah dunia ya, salah satunya yaitu Renaissance. Nah, ya nanti kok di KD ini itu selain Renaissance ada merkantilisme tadi yang seperti tadi siswa yang bilang, merkantilisme, kemudian Renaissance, Aufklärung ya, Aufklärung atau abad pencerahan, kemudian revolusi industri ya, ada 5 kalau nggak salah saya. Oke, kita beranjak dulu ke definisi dari Renaissance itu apa. Kita sering mendengar kata Renaissance tapi kadang bingung apa sih Renaissance itu. Jadi Renaissance itu dapat diartikan sebagai lahirnya kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno ya, yang pernah berjaya di Eropa pada masa sebelum Masehi terutama. Namun juga Renaissance dapat diartikan sebagai lahirnya kembali jiwa dan semangat Eropa yang bebas. Kebebasannya seperti apa? Bukan kebebasan yang maksudnya seperti sekarang, tapi kebebasan yang untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kawan-kawan pernah belajar sejarah, terutama Eropa kuno, kalau kita perhatikan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi itu kan banyak sekali melahirkan pemikir-pemikir hebat, filsuf dan sebagainya. Bahkan ide-idenya, penemuan-penemuan dia itu masih kita gunakan hingga sekarang secara tidak langsung ya. Terutama misalnya gini lah, kawan-kawan yang belajar matematika misalnya, sadar nggak kalau rumus 3,14 Pythagoras itu udah lama dari diciptakan oleh orang Yunani, betul nggak Pak ya? Ya, betul banget. Iya, udah lama. Termasuk pengaruh-pengaruh arsitekturnya itu masih bertahan hingga sekarang dari kedua bangsa ini. Mbak Arawinda pernah ke Yunani juga? Pernah ya? Ke yang kuil Olympus itu pernah Kak? Iya. Oke. Kuil Olympus ya. Terus kemana lagi selain Olympus? Athena, udah ke Athena ya? Athena udah, Krete juga udah. Oh, Krete, Minuan ya? Minuan. Ya Minuan ya, oke. Di Krete ada 2 pusat kota penting yaitu Knossos dan Paestum. Iya, Knossos betul. Knossos ini akar dari peradaban Eropa itu Knossos. Iya betul. Justru di pulau itu ya Mbak ya, Pulau Kreta itu ya. Iya, bawah banget itu. Bawah banget. Bahkan nggak ada Yunani sama sekali. Itu tempatnya di bawah. Ya, oke kita lanjut dulu. Nah, kemudian muncul lagi definisi yang sebenarnya ini ya. Tadi ini udah kebebasan untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Kemudian kita akan beralih ke bentar. Ini masih banyak orang minta masuk buat terima ini. Jadi mesti harusnya dari tadi dia masuk gitu kan. Nah, ini masa Renaissance itu enggak. Iya, masa Renaissance nggak bisa disamakan dengan pembagian waktu abad pertengahan. Ini sorry ya, ini salah nih, bukan masa Renaissance ya. Masa Renaissance berlanjut ke abad pencerahan tidak bisa disamakan dengan abad pertengahan. Jadi kadang-kadang orang-orang menyamakan waktu medieval Europe itu dengan ketiga masa ini ya. Padahal kan sebenarnya dibagi lagi kan Mbak ya. Sebenarnya dibagi lagi kan. Renaissance kan berlangsung mulai akhir abad 15 sampai abad 18. Sedangkan nanti 17, 18 sampai 19 itu sebenarnya masuk abad pencerahan. Nah, tapi abad pertengahan itu dari abad 5 sampai 15 masih, atau orang sering mengatakannya Dark Age ya Mbak ya, betul Mbak? Atau abad ke-8 gitu ya? Benar. Ya, abad. Nah, ini maksud dari abad ke-8 itu gimana Mbak Arawinda?
abad ke-8 itu adalah, kan kita kalau misalnya tadi bahas tentang timelinenya itu kan ada abad, sorry, sinyalku gimana ya? Bagus kedengaran dengan jelas. Masih bisa didengar? Iya, kedengaran. Ini juga lagi ada banget conference masuk. Iya. Jadi, hold the moment ya. Iya. Jadi abad pertengahan memang secara waktu emang 5 sampai 15 masih kawan-kawan. Jadi abad pertengahan ini kadang-kadang orang nyebutnya abad ke-8. Jadi orang bertanya, yang dimaksud abad ke-8 itu apa? Apakah memang gelap belum ada listrik? Apa memang gelap matahari nggak bersinar apa gimana gitu kan? Pasti ada sesuatu hal yang melatar belakangi dari abad ke-8 itu ya. Latar belakangnya itu adalah runtuhnya kekaisaran Romawi yang ada. Jadi pada saat itu kan Renaissance itu kan mulai muncul nih banyak hal gitu yang terjadi di Renaissance itu, mulai dari seni, pengetahuan, terus filsuf-filsuf yang dari dari runtuhnya Konstantinopel itu kan banyak sekali filsuf-filsuf dari Yunani yang kemudian dia lari ke Roma gitu. Nah, abad ke-8 ini ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance. Terus dia muncul kembali peradaban lama. Jadi di saat zaman itu keputusan pemerintah dan hukum negara itu tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen ketika di zaman-zaman kekaisaran Romawi, tapi diambil oleh majelis dewan gereja. Jadi nggak setiap individu berhak berpendapat gitu, karena pada zaman itu tuh ya kembali lagi ke dogma gereja, kembali lagi ke agama Katolik gitu. Iya, jadi pengertian secara iya betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Arawinda tuh bahwa memang abad pertengahan, yang dimaksud abad pertengahan atau abad ke-8 itu bukan berarti dia gelap nggak ada listrik, tapi memang karena saat itu Eropa sedang di bawah-bawahnya kebudayaan dunia ya Mbak ya. Iya, orang mau mikir aja nggak bebas gitu kan, mau mikir aja nggak bebas gitu. Nah, nanti kemudian muncul namanya Illuminati, muncul namanya itu kan karena itu. Iya. Karena dari itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, abad pertengahan adalah abad kemunduran bagi peradaban Eropa karena sejumlah kebebasan itu memang dibelenggu ya, baik oleh penguasa, dalam hal ini adalah kaum feodal atau raja. Kemudian dibelenggu juga oleh dogma dari gereja, termasuk kebebasan berpikir dan berekspresi ya. Kita contohkan ada tiga tokoh ini ya, tiga tokoh dalam, sebenarnya tokoh ini muncul di awal-awal abad Renaissance, jadi peralihan antara abad pertengahan ke abad Renaissance. Ada tiga, yaitu Galileo Galilei, Giordano Bruno dan empat ya, Copernicus dan René Descartes. Empat orang ini sebenarnya pemikir yang sangat brilian waktu itu, tapi nasibnya berakhir tidak baik karena ajaran-ajarannya dianggap menyesatkan oleh gereja ya. Sebenarnya Galileo Galilei itu kalau nggak salah saya, dia itu masa tuanya kayak gila gitu, betul nggak Mbak? Iya. Iya. Jadi dia karena dia banyak yang dia bisa ya, banyak yang dia ampuh. Dia nggak hanya seorang astronom, tapi ternyata dia juga adalah seorang engineer, seorang fisik, seorang apa gitu. Iya. Dia merangkum semuanya itu. Memang dia tulis dan semua arsipnya dia sekarang ada di Vatikan sana. Jadi Vatikan itu di era setelah Dark Age, di paus keberapa ya aku lupa. Ada di buku sejarah gelap. Iya. Paus. Aku lupa baca. Jadi memang nanti bisa aku taruh di kolom komen. Iya. Jadi dia semua karyanya diambil sama gereja untuk dikumpulkan pada saat itu. Iya, jadi ide-ide dari tokoh-tokoh ini tuh banyak ditentang oleh ditentang gereja. Nah, karena waktu itu masyarakat di Eropa masih patuh banget dengan gereja dan negara, jadi ikut-ikutan mengecam orang ini gitu. Yang paling parah itu menimpa Giordano Bruno ya, karena Bruno itu konon dia sampai akhirnya dihukum dibakar oleh
oleh gereja, karena pemikiran dia bahwa bumi itu bulat atau matahari sebagai pusat tata surya itu benar-benar dianggap suatu hal yang sebagai hal yang tahayul bagi gereja. Nggak mungkin pusat tata surya itu bumi, bukan matahari gitu. Ya. Jadi perdebatan bumi bulat atau bumi datar itu sebenarnya udah lama, udah dari zaman dulu sebenarnya. Ya. Kemudian Kopernikus juga nasibnya juga tidak terlalu baik di masa akhirnya, karena teori heliosentrisnya juga saat itu dikemukakan di saat yang tidak tepat, ya, dianggap sesat dan sebagainya. Dan tokoh matematikawan René Descartes kalau tidak salah saya juga sama bernasib yang kurang baik juga di kalangan di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Nah, sedangkan abad Renaissance itu sebenarnya adalah sebaliknya, sebagai masa di mana bangsa Eropa mulai kembali membangun atau lahir kembali kebudayaan dan peradaban yang tertinggal, ya. Contohnya banyak lahirnya para seniman, filsuf, dan inventor atau penemu. Nanti Mbak Arawinda akan menyampaikan lebih detail lagi, ya, menyampaikan tentang seniman, karena Renaissance ini sangat berpengaruh di bidang seni juga, Mbak, ya, seni budaya, ya. Sangat. Jadi nggak hanya satu atau dua nama, ternyata banyak banget, karena satu atau dua nama itu mereka punya banyak murid yang sukses. Jadi itu kayak gebrakannya Europe untuk di era-era Renaissance, dan karyanya itu semuanya familiar di kita. Ya, nah, ada beberapa hal yang mendorong lahirnya Renaissance, ya. Ada beberapa hal. Kalau Anda lihat ini di sebelah kanan ada peta Italia waktu zaman Renaissance. Nah, jadi Italia waktu itu tidak seperti sekarang satu negara, tapi dulu Italia itu sebuah negara yang banyak gitu loh, ya, semacam kerajaan yang terdiri dari beberapa kerajaan, dan ini semuanya memiliki kedaulatan sendiri, ya. Nah, tapi ada beberapa kota besar di Italia yang waktu itu dianggap sebagai kota yang maju, kota dagang, yaitu Genoa, Venezia, dan Florence, ya. Ada tiga ini. Tiga kota ini dianggap sebagai sebagai kota bandar dagangnya Italia waktu itu. Bukan cuma Italia sih, tapi kota bandar dagang di sekitar Laut Mediterania. Jadi ini kan sebenarnya Laut Mediterania, ya, Mediterranean Sea. Nah, orang-orang di sekitar tiga kota ini, dari yang sebelumnya miskin, lama-lama berkembang menjadi orang kaya baru, OKB, gitu kan, OKB. Dan tapi namanya bukan OKB, nah, namanya kelas menengah, karena masih ada orang lebih kaya dari dia tuh ada. Nah, dia munculnya orang-orang kelas menengah baru di tiga kota ini, di Genoa, Venezia, dan Florence, tiga kota ini. Kemudian tiga orang ini, di tiga kota ini muncul orang-orang yang pedagang ini dia juga senang belajar gitu, senang dengan hal-hal baru, idealismenya kemudian mulai tumbuh dan sebagainya lah. Artinya orang menengah ini dia mulai membuka diri dan ingin mencari mencari tahu lebih agar hidup mereka bisa lebih maju. Memang sih kalau orang bilang kekayaan itu kan berbanding lurus dengan tingkat keingintahuan atau tingkat pendidikan. Jadi seperti itulah dulu. Mbak Arawinda dari tiga kota ini udah pernah dikunjungi, Mbak Arawinda? Mana aja tadi? Florence, Venezia, dan Genoa. Udah ya. Kalau Venezia itu kan ya Venesia sekarang, toh sama aja kan? Sama ya, oke. Ada beberapa hal yang berubah, ya, pola saluran air, terus. Tapi kalau untuk semua yang nggak ada yang berubah. Oh, berarti kota-kota itu dibangun sejak masa masa Renaissance juga sebenarnya, ya? Sebelum itu juga. Kemudian ditata kembali di era Renaissance karena udah mulai banyak pematung, pelukis,
artis yang berani lagi memasang apapun yang mereka idekan. Jadi semakin bagus malah. Oke, nah Karena kan pusat Renaissance kayak De Florence itu. Nah, oke, ngomongin tadi yang Kak Arawinda bilang soal patung dan seniman, maka faktor yang kedua ini, dukungan penguasa bangsawan progresif. Jadi kaum ini banyak mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora dan mendanai proyek besar seni dan budaya. Saya jadi ingat pernah dulu waktu belajar sejarah Eropa, mata kuliah sejarah Eropa ya, tentang Renaissance, ada namanya keluarga Medici. Keluarga Medici ini sangat terkenal di Eropa di Renaissance ketika itu karena dia banyak sekali keluarganya itu sangat loyal dengan proyek-proyek seni budaya ya. Bahkan juga mendirikan akademi seni budaya juga waktu itu di Italia. Itu gimana menurut Mbak Arawinda? Tentang Medici? Iya. Wait a moment. Iya. Jadi karena pada saat itu hanya Medici ya. Iya, sebenarnya tidak hanya Medici, tapi memang yang paling dikenal itu memang warga Medici ini ya. Jadi kaum bangsawan dan penguasa ini memang dia di Italia waktu itu memang agak beda dengan di wilayah Eropa yang lain karena ide-ide idealismenya mereka, kemudian cita rasa akan seni, kemudian rasa ingin tahunya itu luas, lebih besar, nggak seperti penguasa di Eropa lainnya ya. Ya, mereka justru aku nggak tahu Medici ini akhirnya dia berpolitik atau enggak. Tapi yang jelas dia benar-benar berniat sekali untuk membangun Florence ini seperti apa gitu. Ya, akhirnya memang mereka berpolitik sih sampai bikin bank segala kan, punya Medici bank segala. Iya, betul. Mereka. Itu benar-benar dia yang justru membangun Florence ini menjadi seperti yang sekarang kita lihat gitu loh. Dan dia ada rulernya setiap tahun, ada kepalanya, ada apa. Dan dia memang benar-benar Grand Duke of Tuscany kalau nggak salah ingat itu memang titelnya banyak banget karena yang mereka lakukan ini memang nggak sembarangan. Bayangin aja seandainya ada sekarang ini adalah orang kaya gitu di Jogja atau mungkin di Kalimantan dan dia membangun satu kota itu, pasti kan orang itu bakal didengerin, bakal di istilahnya diorangkan kan di daerah. Nah ini jadi di keluarga Medici. Jadi mereka nggak hanya membangun kota, tapi memang mereka membawa satu kota ini ke dalam era yang lain gitu. Membantu kota ini ke dalam era yang lain. Jadi mereka ya itu tadi salah satunya bikin bank, bikin founding, bikin sekolah, bikin apapun mereka bikin untuk satu kota ini ya dengan tujuan. Karena ini zaman baru dan mereka tertarik dan mereka satu visi dengan ini. Nah, keluarga Medici itu mendirikan akademi seni rupa, dalam bahasa Italianya Accademia delle Arti del Disegno, yang ketuanya itu justru orang Renaissance besar, yaitu Michelangelo gitu kan. Dan Michelangelo ini ternyata guru dan banyak menghasilkan tokoh-tokoh Renaissance lain yang nanti akan kita bahas seperti Buonarroti, Francesco de Sangallo, Agnolo Bronzino dan sebagainya. Emang rata-rata waktu itu masih banyak orang Italianya karena memang di masa-masa awal Renaissance memang pusatnya di Italia dan nanti kemudian baru menyebar ke Eropa lain. Itu ya yang faktor nomor 2. Kemudian yang faktor nomor 3 itu refleksi abad pertengahan. Maksudnya refleksi abad pertengahan itu apa? Maksudnya ialah orang-orang di Italia dan di sekitarnya itu nggak mau lagi hidup di abad pertengahan yang memang mengekang kebebasan berekspresi mereka. Jadi mereka ingin maju lah, ingin keluar dari belenggu tersebut. Dan kemudian yang keempat, jatuhnya Konstantinopel 1453. Ini masih ada pengaruhnya dengan Renaissance secara tidak langsung. Dulu waktu Konstantinopel belum jatuh ke tangan Turki Utsmani, sebenarnya wilayah Mediterania itu termasuk wilayah yang belum terlalu ramai dengan perdagangan ya. Biasa-biasa aja sih, ramai, enggak sepi juga enggak, tapi lebih ramainya emang waktu itu di Konstantinopelnya daripada di
Mediterania-nya. Nah, begitu Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka memang pedagang-pedagang Eropa waktu itu tidak boleh lagi berdagang di sekitar situ, atau boleh berdagang tapi tetap yang menguasai tetap orang-orang Turki Utsmani, sehingga pedagang-pedagang Eropa mencari tempat dagang baru, beralih ke sekitar Laut Mediterania lainnya. Ini ya di sekitar 3 kota itu, Genoa, Venezia, dan Florence. Jadi bener Mbak ya, bahwa memang orang-orang ini lari dari Konstantinopel ke sini ya, memang ya. Ya karena mereka nggak punya perlindungan lagi ketika Konstantinus jatuh dan ditaklukkan oleh Turki Utsmani, waktu itu adalah Muhammad Al-Fatih ya. Mereka nggak punya perlindungan lagi, apalagi pada saat itu sebenarnya yang sebenar-benarnya terjadi itu adalah sebenarnya tokoh ortodoks sendiri itu kan mereka ada politik di dalamnya dan itu terpecah gitu. Ini semua arsipnya ada dan aku pernah baca, jadi itu bisa dibuktikan ini real ya. Jadi mereka sendiri terpecah dan mereka nggak mau kalau harus meminta perlindungan sama Romawi, karena itu sama aja menyerahkan ortodok ini kepada Romawi gitu. Itu sebabnya mereka it's okay kalau misalnya kita harus menyerahkan kekuasaan dari Konstantinopel ini secara agama, menyerah kepada Islam nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa beribadah. Tapi mereka nggak berpikir panjang bahwa ternyata mereka udah nggak lagi punya imam besar ya, artinya kalau di Katolik kan ada paus, tapi di Ortodok ini kemudian mereka nggak menemui itu lagi gitu, dan nggak bisa begitu lagi karena sudah ditaklukkan, dengan bukti bahwa gereja besarnya, katedralnya yaitu Hagia Sophia itself itu dia berubah menjadi masjid. Tapi di belakang dari Hagia Sophia itu ada satu bangunan namanya Hagia Iren. Jadi dia gereja kecil gitu untuk Ortodok. Dia masih dipakai sampai beberapa ratus tahun ke depan setelah penaklukan. Jadi ini bukti bahwa Ortodok ini sebenarnya masih ada. Ortodok ini sebenarnya Ortodok yang benar-benar real dari Yunani itu justru masih ada di Turki Asia ini, dan juga di Istanbul ini masih ada. Sebagian besar gereja di sana itu gereja Ortodok loh, masih bukan gereja Katolik gitu. Oke. Dan itu berefek besar sekali, termasuk ke pedagang, termasuk ke semuanya berefek, dan mereka benar-benar pindah, termasuk siswa-siswanya yang pada saat itu masih bersekolah di daerah situ, mereka pindah ke Romawi ya untuk menyelamatkan ilmu yang mereka. Iya. Selain pedagang, betul tadi seperti dikatakan Kak Rawinda, selain pedagangnya yang pindah, ini kan kalau kita ngomongin ekonomi ya, selain pedagangnya yang pindah ke sekitar Italia, yang pindah yang pindah itu juga siswa-siswa, pelajar-pelajar, dan yang terpenting adalah mereka masih sempat menyelamatkan buku-buku, naskah-naskah yang sebelumnya disimpan di perpustakaan-perpustakaan Konstantinopel dan kemudian dipindahkan ke Italia. Itu menurut saya suatu hal yang strategi yang amat baik, karena memang mereka udah membaca ini kayaknya Konstantinopel nggak bisa dipertahankan nih, udah kita pindahkan dulu buku-buku dan sebagainya gitu. Kalau kita kan kalau kita kan masa bodoh, yang penting kita selamat dulu, buku-buku nanti gitu ya. Ya itu bedanya apa ya? Itu bedanya ketika kita hidup di satu negara yang punya orang-orang intelektual, mereka pasti akan menyelamatkan harta-harta intelektual itu sendiri gitu loh. Jadi setelah mereka menyelamatkan itu dan mereka bawa itu, kenapa arsip-arsip tentang Konstantinopel itu banyak sekali justru kita temuin di Vatikan atau di Roma itu sendiri. Jadi ini terbangnya. Nah, kalau Turki sekarang itu mereka malah banyak menyimpan peninggalan-peninggalan dari Mesir, karena kan dulu Konstantinopel dia dekat sama Mesir, dan sebelum Konstantinopel kan mereka juga udah melakukan kerjasama gitu. Jadi mereka malah kalau sekarang banyak banget, termasuk mumi-muminya juga masih ada di sana. Tapi di sisi lain kalau untuk arsip keagamaan, keagamaan di sini tentang liturgi orang Ortodoks ya, itu ada banyak banget yang disimpan di Vatikan sebenarnya, karena dibawa lari oleh sekelompok intelektual ini. Ya. Jadi itulah yang membuat ide-ide Renaissance bisa terlahir di Italia dan sekitarnya, karena memang sempat diselamatkan. Ini berbeda dengan yang terjadi waktu Baghdad diserang oleh Mongol ya. Orang Mongol itu benar-benar hancur, habis, buku-buku dibakarin semua. Bahkan dilegendakan bahwa sungai Efrat Sungai Tigris itu
airnya berubah jadi hitam gitu kan. Jadi kena tintanya luntur jadi hitam karena memang mereka nggak sempat untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno di Baghdad waktu itu yang waktu itu kan Baghdad kan disebut sebagai mutiara dunia ya kalau nggak salah ya, berlian dunia apa mutiara dunia, karena waktu itu pusat ilmu pengetahuan waktu Eropa abad pertengahan masih gelap, di Baghdad itu memang lagi terang-terangnya gitu kan, pusat pendidikan gitu. Sayang sekali sebenarnya tidak sempat diselamatkan. Ya mungkin orientasinya lain ya, dan karena waktu itu di Baghdad itu kan mereka nggak merangkum sekelompok orang yang mau diajak belajar bersama. Jadi yang belajar di sana itu ya orang-orang tertentu. Tapi kalau di Yunani itulah hebatnya. Jadi mereka benar-benar membuka sekolah gitu loh. Membuka sekolah dan kemudian ilmu-ilmu yang dipunyai oleh filsuf ini ditularkan. Itu bedanya Eropa dan Asia sebenarnya di masa itu. Tapi ya toh kita masih bisa baca lewat prasasti meskipun itu hardworking ya. Jadi nggak semudah itu baca prasasti kan. Iya. Gitu. Dan faktor terakhir yaitu penemuan mesin cetak pada tahun 1454 ya, ada Gutenberg. Gutenberg itu berhasil menciptakan mesin cetak yang sebenarnya masih manual, masih analog, tapi kemudian akhirnya melalui mesin cetak itulah ide-ide pencerahan, ide-ide Renaissance itu dapat disebar ke berbagai orang ya. Jadi waktu itu memang media massa itu kan nggak seperti sekarang, buku juga belum seperti sekarang, orang yang bisa baca juga mungkin nggak sebanyak sekarang. Jadi adanya mesin cetak inilah yang dengan hasil publikasinya yang bisa menyebarkan ide-ide tersebut ke seluruh Eropa. Next, nah ini kota Florence di Italia merupakan tempat awal dimulainya Renaissance yang selanjutnya menyebar ke kota-kota lain di Eropa gitu. Nah, istilah Renaissance sendiri sebenarnya itu bukan berarti tiba-tiba muncul sejak abad itu, tidak. Tapi sebenarnya Renaissance muncul istilah ini muncul di abad 18 oleh seseorang bernama Jules Michelet ya. Jadi dari bahasa Latin yang renaître yang artinya hidup kembali, lahir kembali. Tadi saya sudah jelaskan dan kita juga sudah menjelaskan, Kak Arawinda juga sudah bilang bahwa apa yang lahir kembali dari Renaissance tadi, kebudayaan Romawi dan Yunani kuno yang sebelumnya itu memang sempat tenggelam, sempat runtuh waktu abad pertengahan gitu. Gimana menurut Kak Arawinda soal ini? Iya, jadi karena Renaître itu kan kita ada kembali, lahir kembali gitu, adalah hidup kembali atau kesempatan kedua sebenarnya. Dan hal-hal yang terjadi di kesempatan kedua itu kan nggak mudah. Apalagi sekarang gini deh, simpelnya untuk kita aja, seorang kita, when we do mistakes and then we have a second chance, itu kan kita berusaha untuk berjuang sama waktu gitu loh. Kita membenarkan apa yang selama ini terlihat salah tanpa perlu banyak bicara. Nah, ini juga yang terjadi di Renaissance. Apalagi Renaissance ini kan satu negara besar gitu. Banyak yang kemudian bergerak di sini, mereka tergerak, tapi tergerak bukan karena ingin membuktikan bahwa zaman kemarin yang gelap itu kita nggak bisa apa-apa dan kita nggak bisa berdiri kembali. No, ternyata mereka benar-benar bangkit atas dasar yang mereka punya dari kemarin-kemarin. Seperti yang dilakukan oleh Da Vinci misalnya, atau Michelangelo atau yang lain. Mereka benar-benar arise, memulai ini lagi untuk mengembangkan. Dan mana mereka sadar, mana mereka mengerti kalau ternyata ini nanti adalah lahirnya kembali Eropa, dan ini berdampak di semua Eropa sebenarnya. Iya. Mereka hanya merasa bahwa ya dogma gereja yang seperti ini yang seharusnya kita naikkan kembali, dogma yang seperti ini yang seharusnya kita berdirikan kembali. Tapi way beyond yang mereka lakukan itu ternyata malah benar-benar unpredictable gitu. Mereka melakukan sesuatu yang besar tanpa mereka sadari, tapi mereka terus berkarya kayak Michelangelo itu karyanya sampai sekarang masih bisa kita lihat di Sistine Chapel di Vatikan sana. Yang paling terkenal itu Pita. Tahu nggak? Pita itu yang patung Ibu Maria mangku anak Yesus ketika dia disalib. Itu sekarang masih dipasang di
Vatikan. di Sistine Chapel di sana. Dan itu masih benar-benar bisa kita buat sesempurna itu, sebagus itu. Dulu sebelum Michelangelo di Yunani pun banyak sekali pemahat-pemahat pematung yang seperti ini, dan mereka mematungkan. Itu bukan hanya sekedar seni, tapi mereka mengungkapkan ini loh yang sedang terjadi, ini loh keindahan yang terjadi di era itu. Jadi sebenarnya seni ini cuma sarana, tapi mereka menyampaikan banyak sekali pesan yang disampaikan untuk dunia, yang disampaikan untuk orang-orang kita sekarang lihat. Misalnya ya itu tadi, gitu kan. Itu kan dalam hal beragama ya, dalam hal beragama, dan hal-hal precise yang dia bikin ketika dia mematungkan sesuatu itu kan juga nggak ternilai. Kita nggak terjangkau lah untuk kita yang hanya mempelajari itu sekarang. Untuk dia benar-benar pada saat itu beyond. Terus I have an example about apa yang dibikin sama seorang Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci ini seorang Renaissance yang benar-benar, kurang saja nggak hanya seniman ya, tapi dia benar-benar mengkonsep pun itu sebelum dia karyakan. Misalnya kayak Mona Lisa atau desain pesawat, tau nggak sih yang aduh ya nanti pesawat yang manual itu. Iya, pernah lihat sih. Nanti kita bahas secara tersendiri kayak profil-profil tokoh-tokoh Renaissance nanti ada di akhir materi kita lanjut. Iya, termasuk Michelangelo dan sebagainya nanti kita akan bahas profilnya. Nah, ada beberapa dampak Renaissance dalam kehidupan ya. Kita bahas dampak dulu, bentar. Pertama tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian individu. Jadi Renaissance itu memang fokusnya itu memang pengen orang itu memiliki kembali rasa percaya diri bahwa individu itu harus optimis dan mampu gitu loh. Jangan dihalang-halangi, jangan dibatasi oleh hal-hal yang membelenggu waktu itu, baik oleh dogma gereja maupun dari penguasa. Jadi kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Kemudian berkembangnya IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya yang nanti kita akan bahas lagi. Dan ini penting juga, yaitu runtuhnya dominasi gereja. Jadi sebenarnya sejak masa Renaissance itu berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir pengaruh-pengaruh gereja terhadap kehidupan pribadi mereka ya. Gereja tuh nggak usah ikut campur lah, aku tuh mau bikin kayak gini masa larang gitu. Tukang fokus aja lah dengan umat, fokus aja dengan ibadah, nggak usah ngurusin aku. Nah maksudnya gitu, dia mulai di runtuhnya dominasi gereja. Dan nanti ini akan berlanjut ke abad pencerahan lebih parah lagi, munculnya sekularisme dan munculnya lagi yang orang-orang yang deisme yang mengatakan bahwa Tuhan itu udah nggak ikut campur lagi kehidupan kita, mereka cuma menciptakan aja. Nanti kita secara offline sih itu nanti tentang deisme kan. Kemudian dengan adanya Renaissance itu juga sebenarnya menguatkan kedudukan kaum borjuis tadi. Tadi saya udah bilang bahwa salah satu orang atau golongan yang mendukung Renaissance itu ya orang kaum menengah dan bangsawan gitu ya. Sebenarnya secara pribadi bagi mereka itu bikin mereka kaya karena untuk masuk misalnya ke sekolah akademi, untuk masuk ke bank dan sebagainya, mereka juga mendirikan bank. Itu kan sebenarnya bikin mereka makin kaya, bukan bikin mereka makin miskin sebenarnya. Kemudian yang terakhir, mendorong pencarian daerah baru, mendorong penjelajahan samudra, yang ini akan kita bahas sendiri nanti. Nah, pengaruh seni budaya. Nah, seni budaya waktu itu yang muncul pengaruhnya setelah Renaissance, itu munculnya karya-karya yang beraliran realistis, beraliran humanis ya. Ini bisa Anda lihat, bisa kawan-kawan lihat pada karya-karya baik lukisan maupun patung yang itu memang benar realis, mirip sekali dengan manusia. Bahkan manusia itu digambarkan sosok yang ideal itu kekar, cantik, tubuhnya nggak kurus, tubuhnya nggak gemuk, pokoknya yang serealistis mungkin lah dengan bentuk ideal manusia gitu. Ini kan kalau dipikir-pikir kembali lagi dengan karya-karya atau patung-patung yang pernah dibuat pada zaman Yunani atau Romawi kuno gitu. Gimana maksudnya Mbak?
dengan hal ini yang aliran realistis, aliran humanis ini? Singkatnya saja. Singkatnya ada ya seperti yang tadi Rika sudah sampaikan ya, aliran realistis itu adalah ketika kita memang benar-benar bisa melihat apa dari sisi sebentar dari sisi yang real gitu. Jadi kita bisa melihat ya seperti bentuknya. Jadi kalau misalnya dipahat gitu kan, dipahat dengan, ini kita bicara tentang patung ya, bukan hanya lukis. Dia dipahat dengan kelihatan detailnya, nah itulah yang bisa kita lihat realis. Ralat ya kalau salah. Kalau tentang humanis, kan, ya. Nah, gini. Jadi kenapa kok Renaissance ini penting juga untuk dunia seni? Karena apa? Semua periodisasi yang terjadi di dalam dunia seni atau periode seni ini dia jadi lengkap gitu. Kan ini melengkapi itu semua. Dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun sekarang ya. Itu otomatis Renaissance itu yang lengkap gitu. Dia yang apa? Punya detailnya, dia punya deskripsinya sendiri dari seluruh dunia. Itu Renaissance benar-benar melengkapi gitu. Nah, dari mulai Renaissance, Latin Renaissance, Renaissance Itali, zaman barok atau apa, nah di Renaissance Itali inilah nanti terus ada realis, terus ada humanis kayak gitu. Ya, oke. Nah, terkait dengan tadi ya, dengan lukisan-lukisan karya-karya Renaissance, orang-orang Renaissance, saya menarik ya dengan lukisannya Leonardo da Vinci itu. Mengapa lukisan Leonardo da Vinci itu rata-rata lukisannya itu mengandung misteri gitu, Mbak, mengandung misteri, bahkan sampai difilmkan gitu kan, Da Vinci Code gitu kan, bahkan kalau kawan-kawan tahu lukisan Mona Lisa aja sebenarnya itu menurut berbagai ahli itu ada kode-kodenya, ada pesan-pesan yang tersirat ya, yang tersirat dibuat oleh Leonardo da Vinci. Itu mengapa dia sampai berpikiran seperti itu, Mbak? Gini, ketika kita membahas tentang Da Vinci itu kita membahas tentang satu individu yang benar-benar kompleks. Dia itu nggak hanya seorang pelukis seperti yang tadi udah pernah aku bilang. Dia nggak hanya sekedar pelukis, dia adalah benar-benar orang yang memproyeksikan apa yang dia punya. Dia adalah orang yang benar-benar menggambarkan apa yang dia tahu, yang dia hayalkan, yang dia pikirkan dengan bentuk yang benar-benar real, dengan hitungan yang benar-benar tepat gitu. Jadi kalau misalnya orang sekarang, terutama kayak di film yang tadi kita bahas, Dan Brown itu kan seorang fiksi yang dia mencintai sejarah, yang dia juga, ya kita bisa bilang dia seorang sejarawan karena, bukan sejarawan, tapi gimana ya Kas ngomongnya, tapi dia tahu semua cerita dan timeline sejarah dunia gitu. Itu yang terjadi di Dan Brown. Kemudian dia merangkum jadi satu, menjadi sebuah cerita yang itu adalah bisa kita kenal fiktif gitu. Jadi kita nggak bisa mengacu pada satu karya Dan Brown tuh. Itu adalah karya seni fiksi yang bisa kita nikmati. Tapi kalau kita berbicara tentang, kita tarik kembali tentang Da Vinci, ya dia memang seseorang yang mempunyai satu detail karya. Dari satu karyanya aja itu dia punya detail. For example this. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ini ada nih foto, ada. Bahkan katanya Mona Lisa itu kan masih dipertanyakan itu sosok laki-laki apa sosok perempuan sih gitu kan, masih tanya-tanya gitu kan orang-orang. ini laki-laki nih gitu ya. Iya, itu laki-laki. Itu laki-laki, tolong, itu laki-laki. Jadi itu bukan perempuan, Mbak ya? Enggak, kalau Mona Lisa perempuan. Perempuan, karena dia di depan ada, dia di banyak pengungkapan ada yang bilang Mona Lisa smile atau apa itu tetap arahnya tuh tetap ke perempuan, dan Mona Lisa itu nggak mungkin nama seorang laki-laki itu enggak ya. Cuman ceritanya seperti apa kita nggak tahu, dan sebagian seniman Renaissance itu mereka punya misteri di semua karyanya.
Dan kita sebagai penikmat, kita sebagai orang sekarang, kita yang memecahkan sesuai dengan perspektif kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa, ini menurut ini bener gak sih, itu nggak bisa gitu. Itu memang diciptakan untuk ya dinikmati dan kemudian kita mencari tahu sesuai dengan perspektif kita sendiri gitu. Iya. Ya terjadi. Kalau dengan misteri mistis dan sebagainya, itu tergantung juga dari yang lihat sih kalau aku bilang. Dan rata-rata mereka itu kan sebelumnya nggak boleh bercerita tentang karya seni yang lebih ya. Mereka kemudian bercerita ya karena memang sudah seharusnya mereka mengungkapkan ini gitu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk karya. Jadi akhirnya yang mereka tampilkan ya serealistis itu sesuai yang mereka punya gitu. Iya. Iya, kadang-kadang masih ada orang yang masih ada orang yang berpikiran kalau buat lukisan tuh ya buat aja, ngapain sih dikasih misteri-misteri, dikasih kode-kode kayak gini kan. Jadi orang tuh bikin penasaran gitu loh. Padahal enggak ya, seorang Da Vinci apalagi dia selalu mensketsa sebelum karyanya jadi. Gitu. Oh, dia justru bikin sketsa sebelum dia menerbitkan. Oh, justru Da Vinci tuh bikin sketch dulu, enggak? Kan biasa kan kalau seniman atau lukisan itu kan Halo? Ya, biasa kan kalau seniman lukisan kan langsung gambar-gambar aja gitu, Mbak kan? Ya, jadi kalau Da Vinci ini memang apa ya? Menurut Mbak masih ada nggak lukisan dia yang belum terpecahkan misterinya hingga sekarang, Mbak? Atau kodenya gitu belum dipecahkan gitu? Ya, aku rasa belum terpecahkan. Sepertinya belum terpecahkan karena memang sekarang gimana, Da Vinci sendiri itu adalah sosok seseorang yang misterius. Dia tidak akan menyelesaikan satu lukisannya gini, ketika dia sudah mempublish itu lukisan, dia nggak akan menyelesaikan apa sih artinya tuh enggak. Dia akan membiarkan orang sesuai dengan pemikirannya sendiri-sendiri untuk memikirkan dan memecahkan itu sendiri. Ini apa sih artinya? Ini gimana sih? Ini apa sih? Dia akan mengartikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, semua seniman Renaissance itu seperti itu. Jadi itu semua ya paling-paling deskripsi yang paling mudah itu yang ditempelkan di setiap museum yang mengungkapkan itu, yang memajang itu gitu sampai sekarang. Padahal ada satu karya dari mereka yaitu ya karya mentahnya, yaitu sketch yang dia bikin itu sebenarnya jauh lebih mahal. Jadi pembahasan ini tuh kemarin sempat aku bahas juga sama salah seorang seniman yang dia datang ke rumah kan, nganterin sebuah lukisan. Kita membahas tentang karyanya Da Vinci. Jadi sebelum ada anak atau sebelum ada karya besar ini, itu kan dia membuat satu karya yang direncanakan. Nah, karya rencana inilah yang seharusnya mahal gitu loh. Dari situ kita bisa tahu misterinya seperti apa. Tapi sayangnya nggak semua museum menampilkan itu gitu loh. Nggak ini aja kita dikasih kesempatan untuk melihat sketsnya Mona Lisa misalnya, atau sketsnya The Last Supper, atau sketsnya apalah itu yang dia bikin. Itu kita akan bisa melihat semua misterinya, tapi kan itu nggak ditampilkan. Yang ditampilkan yang udah jadi. Iya, jadi justru sketsnya yang lebih mahal ya justru. Dan semua orang sebelum itu bisa menyaksikan itu. Itu mahal sebenarnya, tapi nggak museum besar pun juga nggak menampilkannya. Aku rasa diarsipkan lah ya kalau sekarang. Oke, kita lanjut dulu ke ke slide selanjutnya. Selain pengaruh bidang seni budaya dan menekankan otonomi dan kemampuan individu, kemudian mendorong juga munculnya sekularisme. Ini masih mendorong ya, belum muncul benar karena munculnya di abad pencerahan Afklarum. Nah, Renaissance tidak secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap ekonomi dan politik ya. Pertama, sejak saat Renaissance, negara itu mulai melindungi kaum pedagang ya. Ini kaum pedagang. Mengapa mulai melindungi kaum pedagang? Karena kaum pedagang ini waktu itu muncul sebagai kelas menengah baru dan mereka yang berani membiayai, memberi beasiswa, memberi pendidikan ke orang-orang yang semacam tadi kayak keluarga Medici, mendirikan akademi seni rupa dan sebagainya. Jadi
sebenarnya gini, sebenarnya raja itu punya juga keinginan agar rakyatnya sejahtera dan maju di bidang pendidikan. Tapi mungkin keuangannya belum banyak, jadi mumpung ada orang bangsawan, ada orang-orang kelas menengah baru, ya biarkan aja dia dulu yang kita dibantu oleh mereka dulu aja gitu kan. Dan juga sebenarnya kaum pedagang ini banyak yang independen, banyak yang kaya, sehingga mempelopori munculnya penjelajahan dunia. Kalau kita pernah baca orang-orang semacam Columbus, orang-orang semacam Amerigo Vespucci dan sebagainya, itu kan sebenarnya memang hasrat pertamanya, keinginan pertamanya untuk mencari dunia baru itu bukan semata-mata aku pengen cari dunia baru, aku pengen cari tanah baru, bukan, tapi semata-mata mencari pusat kekayaan baru, pusat rempah-rempah baru dan sebagainya. Jadi kaum pedagang itu kaya-kaya, justru kaum pedagang yang waktu itu mendanai program-program penemuan tanah-tanah jajahan baru sebenarnya, Mbak ya. Halo? Ya, justru nanti itu akan memunculkan ya. Justru itu nanti akan memunculkan merkantilisme ya, merkantilisme, dan kemudian merkantilisme itulah yang akan menjadi pangkal dari imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Asia, Afrika, dan sebagian Amerika. Jadi itu Renaissance itu pengaruh ke ekonomi politik, karena salah satu tokoh Renaissance itu adalah tokoh explorer atau tokoh navigator ya, penemu dunia baru ya sebenarnya. Baru ya. Iya, ini luput di pandangan orang-orang penikmat Renaissance, bahwa Renaissance itu tidak hanya orang-orang seniman aja, tapi juga termasuk kaum explorer yang mereka berhasil menemukan dunia baru. Oke, sekarang kita bahas beberapa karya atau hasil-hasil pemikiran zaman Renaissance ya. Ini tadi sudah disebutkan oleh Kak Rawinda, ini salah satu karya Da Vinci lah. Jadi Da Vinci banyak sih sebenarnya karyanya, tapi ini salah satu yang terkenal juga selain Mona Lisa, itu adalah atau bahasa Indonesia itu perjamuan terakhir. Ini karya Leonardo da Vinci. Konon ini juga ada misterinya, ada kode-kodenya juga, tapi saya nggak paham yang mana misterinya, yang mana kodenya gitu kan. Hanya orang-orang yang gimana Pak? Hanya orang itulah yang memahami. Iya, yang mempelajari. Jadi kalau menurut gimana? Dari lukisan ini. Jadi kalau menurutnya Dan Brown di film The Da Vinci Code yang pertama, tetraloginya dia, itu kan ada satu lukisan di sebelah kalau dari sini berarti sebelah kiri ya, sebelah kirinya Yesus itu kan ada perempuan. Nah itu sebenarnya misterinya adalah digeser ke sebelah kanannya Yesus, katanya itu dia membahas tentang bahwa sebenarnya mereka ini suami istri, katanya gitu. Ternyata seperti itu. Tapi kan sekarang masa ya kita membahas itu sih, kan itu nggak mungkin, itu bisa dihajar sama berapa gereja di Iya. Kita nggak mungkin gitu. Dan itu kemudian menjadi satu kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu masih punya keturunan, dan keturunan yang terakhir inilah yang kemudian menjadi cawan suci atau sang real dalam bahasa Prancis gitu. Ya, The Last Supper ini kalau sekarang lukisan ini disimpan di mana, Mbak? Ini ada di Louvre kalau nggak salah. Di Prancis ya? Kalau nggak salah ya. Louvre di Prancis ya? Oke. Coba karya yang lain. Nah, ini karya yang sangat terkenal ya, The School of Athens. Bahkan ini digunakan di YouTube saya sebagai foto di akun YouTube saya ya. Karena menurut saya ini sangat bagus, lukisannya itu sangat realistis gitu, sangat bagus. School of Athens diciptakan oleh Raphael Sanzio. Raphael Sanzio itu sebenarnya juga muridnya Michelangelo juga sebenarnya hitungannya ya Pak ya. Jadi
itu nggak ada di Louvre. Kalau yang The Last Supper bukan di Louvre tapi di Santa Maria del Grassi di Italia. Di Italia ya. Di Oh. satu gereja di sana. Oke. Itu yang asli, Mbak ya. Tapi kan kalau yang hasil itu kadang disimpan di tempat lain juga ya, dipajang di tempat lain juga kadang-kadang ya. Iya. Sekarang kan setelah era Renaissance itu kan banyak banget yang bikin dobelannya gitu. Iya, iya. Nah, kita bahas dulu lukisan School of Athens ini yang dibuat oleh Rafael Sanzio menggambarkan filsuf-filsuf Yunani yang waktu itu sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya di suatu gedung ya, di suatu apa sih kok namanya tempat ibadah mereka, tempat kayak pertemuan aula gitu ya. Kalau sekarang kan namanya aula ya, kalau dulu namanya apa gitu kalau di Yunani. Ini karya ini salah satu yang cukup baik juga dan banyak digunakan oleh ikonik juga. Masyarakat banyak yang gunakan lah ini sebagai latar belakangnya atau apa. Ini karya lain Michelangelo, The Creation of Adam ya. Ini tersimpan, saya sempat cari kalau nggak salah saya tersimpan di Vatikan ya, betul nggak Mbak ya? Atau di sekitar Italia ya? Termasuk The School of Athens itu juga ada di Italia, dia di Halo? Apostolic Palace kalau nggak salah. Iya di Vatikan ya. Kan yang satu ini Creation of Adam sama yang satunya lagi School of Athens. Ya. Ini ya mengapa disebut realistis menurut ahli-ahli seni ya? Karena salah satunya memang karena seniman itu menggambarkan bentuk tubuh yang sesuai dengan manusia sekarang, kemudian berotot, ganteng, tinggi, badannya ideal ya. Bahkan juga menggambarkan hal-hal yang sampai ke hal-hal yang gimana ya? Kalau menurut kita kan ada lukisan telanjang kayak gini nggak boleh, nggak etis kan? Tapi bagi mereka itu suatu kebebasan, suatu hal yang ideal gitu loh, digambarkan seperti itu. Lukisan-lukisan karya itu menggambarkan wanita payudaranya tidak tutup itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang realistis gitu. Ya. Ya itulah yang realis kan. Ya. Oke. Ini salah satu hasil Renaissance yang lain di bidang ilmu matematika ya atau fisika ya. Yaitu teori heliocentrisme yang dicetuskan oleh Copernicus ya. Dan teori ini waktu itu mendapatkan sangkalan yang cukup keras oleh gereja karena Copernicus ini dia termasuk agak radikal. Dia mengatakan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi yang mengelilingi matahari itu tidak mengelilingi bumi, kita yang mengelilingi matahari gitu kan. Jadi akhirnya dia mendapatkan cacian dan sebagainya oleh gereja. Copernicus itu orang Polandia kalau tidak salah saya, bukan orang Italia. Kemudian ini yang terakhir ya, karya sastra yaitu William Shakespeare. Saya rasa kawan-kawan sudah pernah dengar penyair besar dari Inggris ini dan hasil-hasil novelnya, hasil-hasil karyanya masih bisa kawan-kawan nikmati di buku baca di Gramedia mungkin ada bukunya. Bahkan kalau Anda malas baca bukunya, Anda nonton aja beberapa karya William Shakespeare itu udah difilmkan ya. Sebenarnya kalau mau jujur, Romeo dan Juliet itu sebenarnya juga karyanya William Shakespeare dalam bentuk novel dulu waktu itu ya Mbak ya. Ya. Jadi bagi penikmat paling ikonik ya. Ada juga Hamlet yang ini dan beberapa novel dia yang lain ya, William Shakespeare. Oke, itu yang bisa saya paparkan dan gimana Mbak? Pernah baca Hamlet? Hamlet belum. Dan saya memang harus baca. Ya nanti saya coba cari Hamlet yang berbahasa Indonesia. Kayaknya udah ada deh. Itu kayak kita bisa nanti rasanya kayak throwback
kita kayak seorang William Shakespeare yang kita kayak seorang Shakespeare yang apa ya, yang membuat itu. Ya, jadi kalau dalam dunia sastra itu apa sih yang bisa membuat William Shakespeare ini memiliki corak dalam tulisannya itu loh, Mbak? Kan kalau kita bicara tentang hasil sastra, novel-novel misalnya contoh kayak karya Pramudia itu kan karya-karya Pramudia itu kan tentang karakter bangsa, tentang perjuangan, tentang realitas hidup di bangsa Indonesia waktu pasca perjuangan. Kalau William Shakespeare ini apa sih yang membuat dia itu karyanya itu punya ikonik, punya hal pembeda gitu loh, Mbak? Ya, dia kan dasarnya seorang sastrawan yang nggak hanya menuliskan novel ya, dia menuliskan puisi, dia juga artis gitu, dan namanya juga artis itu kan dia pasti punya banyak pemikiran yang kita nggak bisa masuk, tapi dia benar-benar true artist gitu. Jadi apalagi pada saat itu Inggris itu nggak semudah itu masuk juga dinilai atau mempunyai nilai di dunia Renaissance itu sendiri kan. Nah, William Shakespeare ini salah satunya orang yang bisa memasuki Renaissance atas karya dia gitu. Dan kenapa kok dia sampai punya satu ciri khas sendiri ya, dia benar-benar menampilkan realitas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di Inggris sana, tentang misalnya romance, misalnya tentang apa ya, bahkan karya-karya William Shakespeare, ya bahkan karya-karya William Shakespeare tuh yang pernah saya baca di suatu media itu bahwa dia tuh juga menuliskan sejarah di dalam novelnya itu. Jadi novelnya itu sebenarnya juga sebagian karyanya dia ada sejarah-sejarahnya juga tentang perkembangan orang-orang Eropa, perkembangan Inggris gitu ya, Mbak ya. Ya itu yang bikin dia yang bikin dia kaya karya dia. Karena ya selain tentang kehidupan atau sejarah ya, dia mencantumkan juga di situ tentang religius, tentang apa, tapi cerita inti yang ada di dalam satu novel atau puisi yang dia buat tetap ngarahnya di situ, tapi di samping-sampingnya itu loh yang membuat satu cerita inti ini jadi nyata gitu. Itu yang bikin dia jadi punya khas tersendiri, dan itu nggak dimiliki oleh penyair-penyair atau artis-artis atau penulis-penulis yang lain di era-era itu. Ya, seakan-akan kalau kita baca novelnya itu kita juga ikut terbawa dalam dimensi lain gitu ya. Jadi kayak kita itu hidup di Inggris dan kita melihat apapun yang dia tulis, kita merasakan apapun yang dia ungkapkan gitu. Itulah hebatnya William Shakespeare. Dan model-model seniman atau perupa atau penulis yang seperti inilah yang diperlukan di era-era Renaissance. Itu yang bikin Renaissance jadi berkembang karena orang-orangnya semacam itu. Oke. Nah, materi dari saya sudah habis kawan-kawan. Sekarang kita mau lihat foto-foto hasil jepretan Kak Arawinda waktu berkunjung meneliti proyek penelitian di Eropa yang beberapa ya, dan memang hasil karya ini masuk dalam periodisasi Renaissance. Sebentar, saya share screen dulu. Ini orang-orang nih, ini adik-adik SMA, adik-adik kalau komennya ya bagus-bagus ya, jangan komen macam-macam ya di situ. Ini banyak yang nonton ini. Ada guru-guru kalian, ada yang udah S2 juga nih ya, jangan komen macam-macam ya. Ya. Kemudian bentar saya share screen. Nah. Mbak Arawinda, ini foto-fotonya diambil dari mulai dari tahun berapa nih Arawinda? Itu tahun 2014, 15, 16, 17 sampai yang terakhir kemarin 2020. Bentar ya kawan-kawan ya, ini foto-foto Kak Arawinda masih ada di WA-nya. Bentar, tolong jangan, ini jadi kelihatan nih, aduh jadi kelihatan nih WA saya isinya. Bentar ya, bentar. Gak ada. Mana punya Kak Arawinda ini? Chattingnya ini. Ini dia. Bentar. Nah, ini udah banyak nih.
Udah kelihatan Kak ini? Oke, udah. Udah ya. Nah, ini di mana nih? Hagia Sophia ya ini ya? Ya, itu Hagia Sophia tapi di tahun lama. Sebelum jadi masjid ya? Ketika dia belum boleh dikunjungi. Enggak, dia udah jadi masjid tapi masih jadi museum. Jadi dia masih di era restorasi pertama. Itu dia belum dibuka sebagai museum gitu intinya. Bahkan belum boleh banyak orang masuk ke sini gitu ya? Belum boleh ada yang masuk waktu itu di foto itu ya. Itu aku dapat dari arsipnya di sana. Oke. Lanjut. Ini juga masih sama ya di Hagia Sophia juga ya? Masih sama. Mbak Hagia juga, tapi kalau itu dia udah ini yang aku bilang ya. Jadi satu sisi yang sebelah kanan itu kan mereka masih separuh restorasi dan masih separuh untuk nantinya akan dibuka lagi rencananya sebagai museum. Jadi itu tuh rencana untuk dibuka sebagai museum, bukan dibuka sebagai masjid gitu. Ini belum selesai. Ini adalah hal yang seharusnya paling enggak 5-10 tahunan lah baru dia bisa berdiri kembali seperti Hagia Sophia yang lama, meskipun nggak sama, tapi dia nggak secepat itu harusnya dibuka gitu. Oke. Ini separuh sendiri. Mbak, orang-orang penasaran ya, Hagia Sophia itu sama Istiqlal besar mana sih? Untuk membandingkan besarnya mana? Kalau kompleksnya itu, kalau untuk besar bangunannya tetap besar Hagia Sophia ya, tapi kalau kompleksnya besaran Istiqlal. Oh begitu, iya. Berarti kalau bangunannya emang besaran Hagia Sophia ya dibanding Istiqlal ya? Oke. Ada lagi ini di mana nih Mbak yang ini Mbak? Nah, ini adalah tunggu. Oke. Ini adalah gambar di mana mosaik-mosaik seperti ini itu umum ada di gereja-gereja Ortodoks zaman dulu dan di gereja-gereja di Roma sekarang sebenarnya. Jadi mosaik seperti ini itu memang banyak dan ini menggambarkan tentang Yesus yang memberikan satu ajaran agama, kemudian sama apostolnya, dan satunya lagi yang sebelah kiri itu adalah orang suci yaitu Konstantin waktu itu. Ini kenapa bisa rusak kayak gini? Ini rusak ketika penyerangan Ottoman ke Konstantinopel di 1453 di tahun ini. Itu rusaknya sampai seperti itu dan dia nggak dibuka kembali gitu ya. Jadi dia kayak gitu, dan ini gambar ada gambar yang sama juga dia aku lupa gerejanya apa, tapi yang jelas dia di Vatikan sana itu juga serupa kayak gini sama, tapi dia lebih detail gitu. Oke. Berarti ini sama-sama di Hagia Sophia juga ya? Iya, di Hagia Sophia banyak banget sih yang gambar-gambarnya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut lagi coba ke wilayah lain yang di luar Turki. Bentar. Nah, itu. Ini di mana nih Mbak yang ini? Itu satu places namanya Efesos. Dia ada di Turki Asia. Efesos ya? Di Turki Asia namanya. Efesos ini loh yang dibilang tadi ketika banyak siswa melarikan diri dari serangan Konstantin itu. Ini dulu sebagian kecil dari bentuk sekolah filsuf yang ada. Ini dulu kan perpustakaan plus sekolah filsuf ya. Itu dulu tuh segede ini. Dan itu masih 3 kali gedenya inilah. Dulu banyak banget gunungan, terus arsip, terus apa yang dari mereka pelajari di sekolah filsuf ini yang kemudian dibawa lari dan kemudian sekarang diarsipkan itu banyak yang dari situ. Ini baru pintu masuknya aja ya padahal ya? Iya. Pintu masuknya aslinya 3 kali gedenya ini. Naik satu terus artinya 3 kali gedenya itu gitu. Oke, coba ini foto batu-batu ini foto maksudnya apa ini Mbak? Kalau batu-batu itu adalah bangunan berserakan dari situs ini kan sempat dihancurkan karena ada invasi dari negara lain, itu kan hancur. Nah ini masih ditata untuk kemudian nantinya dipasang kembali kalau nemu kliknya. Kalau belum nemu kliknya ya masih harus dinomerin lagi sampai nanti akan ketemu lagi
dan nanti akan dibangun kembali. Oh iya, ini saya masih penasaran nih Mbak, dan banyak orang yang tanya, ya banyak murid-murid yang tanya, candi atau bangunan kuno ini kalau udah hancur gitu, misalnya ada candi yang ditemukan tuh cuman sisa berapa bagian gitu, 30% atau 40% dari apa, rekaan bangunannya seperti apa gitu. Itu tuh bakal dibangun lagi nggak Pak kalau udah nggak banyak lagi ditemukan? Jadi gini, konsepnya sebenarnya pada dasarnya ketika kita menemukan sebagian kecil itulah sumber gitu, yang kemudian nanti bisa kita olah untuk berdiri kembali sesuai dengan bentuk aslinya, atau kita mendesain ulang yang nantinya akan kita tampilkan ke dunia atau pengunjung misalnya, bahwa ini loh dulu bangunan aslinya seperti ini. Jadi itu tergantung dari kebijakan dari setiap daerah yang punya. Kayak Turki, ini kan kita bahas tentang Turki ya. Turki itu dia punya satu kebijakan tentang ketika kita menemukan satu situs dan itu hanya sebagian kecil tapi masih mungkin dibangun, dia akan membangun kembali dengan seotentik mungkin, dengan seasli mungkin, tapi tidak menggeser bentuk asli. Jadi kalau misalnya yang ada cuman sedikit reruntuhan asli ya dibiarkan seperti itu, tapi nanti dia akan dibangun kembali sesuai dengan bentuk aslinya, entah itu dalam bentuk maket atau dalam bentuk real. Beda dengan Angkor Wat, dan aku kan juga ada di sana ya. Angkor Wat itu dia lebih memilih untuk membangun kembali di tempat yang sama. Kalau Turki ini enggak gitu, dia membangun kembali tapi di tempat yang berbeda. Setidaknya kita bisa lihat, oh bangunan dulu itu seperti ini. Begitu. Yang masuk Efesos tadi itu kan nggak dibangun secara utuh lagi, tapi kita bisa memperkirakan bangunan aslinya itu seperti apa, kita bisa, dan itu udah di-sketch sebenarnya. Di-sketch ya. Dari sumber yang ada itu kan kita bisa mencari tahu, tapi kita nggak berniat membangun asli ketika itu udah cukup ditampilkan, ya udah, dia nggak akan dibangun lagi. Oke, beberapa gambar lagi. Coba yang ini. Bentar, ini kayaknya di Efesos juga ya. Ini apa? Sama Mbak ya, Efesos juga ya? Sama, itu detailnya. Tempat ini menjadi meaningful banget karena ini satu tempat di mana persebaran agama Kristen di awal setelah Yesus disalib pada saat itu ada di sini. Awalnya ada di sini, di Efesos ini. Jadi dikabarkan Ibu Maria terakhir diangkat itu ada di satu lokasi ini, di House of Mary, 7 kilo dari Efesos ini. Jadi dari sinilah kemudian berkembang di Asia Kecil, kemudian berkembang di tempat-tempat lain. Itu kenapa Efesos ini jadi berarti banget di semua cerita sejarah dan di semua agama yang ada. Kalau ini nih dokumen apa ini Mbak yang berhasil Mbak abadikan? Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi dia sebenarnya yang dipunyai oleh Leonardo da Vinci. Jadi ini tulisan tangannya Leonardo da Vinci. Dia menuliskan tentang desain apa ya di situ. Aku lupa, entah desain, entah lukisan atau apa, aku lupa. Intinya dia di situ itu mengungkapkan secara detail gimana sih aku menuliskan ini. Ini sebenarnya jurnalnya Da Vinci. Ini tulisan tangannya dia langsung ya berarti ya? Jurnal tulisan tangan dia langsung. Jadi dia di situ itu membahas tentang, jadi dari karya yang akan aku bikin nantinya, aku lupa sih ini karya apa. Jadi karya yang akan nantinya aku bikin itu detailnya dia memikirkan tentang apa, dia memimpikan tentang apa, itu dia tulis dulu di sini apa segala macam. Terus nantinya akan aku buat seperti apa, nantinya akan aku gambar seperti gimana, itu di sini ada. Oh, jadi sampai segitu ya. Jadi Leonardo da Vinci itu selain membuat sketch lukisan, dia juga bikin uraiannya dulu ya, justru. Itu yang aku bilang tadi, ketika kita bisa membaca dan ketika kita bisa mengakses, di situ kita tahu misterinya seperti apa, kita bisa menyimpulkan. Sayangnya kita kan nggak bisa kayak gitu. Ini ditulis dalam bahasa apa Mbak? Italia atau Latin? Italia ya, Italia. Oke. Italia dan kemudian Latin. Jadi sebagian besar jurnal dia itu banyak berbahasa Latin, tapi ada beberapa hal yang ketika dia mengungkapkan itu dengan muridnya, itu dia menceritakan sedikit dengan bahasa Italia. Ini kayaknya disimpan di box kaca gitu Mbak ya? Itu ada banyak sekali yang seperti itu yang dia punya. Sekarang ya cuma diarsipkan aja. Ini apa ini Mbak? Oh, ini tentang isinya ya. Oh iya.
sama dia bikin. Nah, waktu itu ini kan ada di museum yang aku foto kan, dia ada di The British Museum sekarang semua ini. Jadi The British Museum itu dia hanya menuliskan deskripsi dari lukisan yang sudah ada atau dipajang, misalnya John the Baptist. Nah itu dia punya deskripsinya. Tapi kalau untuk lukisan, tulisan-tulisan atau jurnalnya Da Vinci itu sendiri, dia nggak kasih deskripsi untuk museum itu. Aku juga nggak tahu kenapa. Berarti Jadi yang dia lebih menjelaskan. berarti yang hanya ada deskripsinya bagi lukisan aja ya, tapi kalau jurnal itu enggak ya? Kalau untuk jurnal enggak. Jadi untuk karya-karya yang emang benar-benar dia yang udah kelihatan real gitu, itu dia kasih deskripsi. Tapi kalau untuk yang ini dia enggak. Nah ini juga lukisan Leonardo da Vinci yang lain. Ini yang asli apa yang rekaan, Mbak? Yang Mbak abadikan ini? Asli. Asli ya? Asli. Ini asli. Ini kan memunculkan berbagai iya, memunculkan berbagai polemik ya. Bahkan ini senyum apa memang bibirnya kayak gitu ya kan? Oh zaman dulu, orang-orang zaman dulu juga udah kenal cukur alis gitu ya, alisnya dihilangin gitu. Dan Mona Lisa wajahnya Mona Lisa itu senyum nggak senyum seperti itu. Iya. Bahkan ada yang tulis bahkan ada yang tulis di meme gitu kan, dijadikan meme gitu kan, dikasih darah dikit, ini senyum Mona Lisa habis kena KDRT gitu. Ada ya. Orang-orang itu. Orang-orang. Ini karya siapa? Kalau ini karya siapa, Mbak? Kalau ini, Mbak? Itu John the Baptist sama, itu dia karya Leonardo da Vinci juga. Jadi dia melukis John the Baptist ini adalah Johannes Sang Pembaptis. Itu dari mimpi, kami oleh mimpi, kemudian dia melukiskan ini. Jadi Da Vinci itu mimpi aja bisa digambarkan sama dia, Mbak ya? Dan gini, seorang Da Vinci itu dia itu kan punya pendalaman spiritual yang dalam sekali. Ketika dia bermimpi, itu dia merasa bahwa this is real, apalagi dia memang merasa dekat dengan betul. sang yang dia tulis ini. Kemudian dia melukiskan itu, men-sketskan itu dulu, dan pertama menjurnalkan dulu, kemudian di-sketch. Tapi kalau untuk John the Baptist ini sketsnya nggak terlalu jelas deh. Iya. Nggak terlalu jelas, dia hanya punya posisi, terus kemudian dia kasih itu pencahayaan dari sisi dia atau yang seperti apa. Terus kemudian ini akhirnya lukisan ini jadi gitu ya, karena dia memang benar-benar mengilhami itu. Iya. Luar biasa ya. Masih ingat sama mimpi-mimpinya, kemudian dijadikan lukisan. Iya. Kalau kita kan habis mimpi bangun tidur, habis harapan tuh kadang-kadang udah lupa ya. Kalau dia masih ingat ya. Untung Leonardo da Vinci nggak menggambarkan bagaimana, ada nggak sih lukisan-lukisan Leonardo da Vinci itu yang dari mimpinya tapi mimpi buruk gitu loh, Mbak? Iya, jadi sebelum dia membuat The Last Supper itu dia mengalami sebuah polemik sendiri di dalam dirinya, apakah harus aku menggambarkan The Last Supper ini, karena The Last Supper itu kan bukan lukisan terakhir ya, tapi lukisan dia mengenai Yesus gitu. Dan dia nggak punya satu pandangan gimana sih Yesus yang terakhir ini tuh seperti apa. Itu yang dia benar-benar melalui beberapa tahun dia akhirnya menemukan bahwa seperti ini sih bentuknya. Jadi inilah yang harus aku bikin. The Last Supper itu sendiri digarapnya itu nggak langsung selesai. Itu juga butuh waktu kan, sampai akhirnya dia menemukan satu titik yang gitu. Kemudian si The Last Supper ini jadi. Ya, kalau ini apa, Mbak? Ini karya Da Vinci juga. Itu adalah The Virgin with the Lamb. Virgin carrying the kids with the Lamb. Kalau nggak salah ya, bener nggak? Nah itu di tahun, dilihat kan rentang tahunnya. Dia membuat itu dari tahun berapa? 1510 sampai 1513 gitu. Itu kan 3 tahun sendiri, nggak sembarangan loh ngelukis 3 tahun gitu kan. Itu kan benar-benar dia ya karena mungkin diilhami dari banyak hal. Iya. Dan mungkin dalam rentang tahun ini dia tidak hanya menyelesaikan satu lukisan ya, mungkin ada beberapa lukisan yang lain gitu kan. Bukan hanya menyelesaikan, tapi dia selalu punya yang masterpiece gitu loh. Iya. Jadi di rentang itu dia juga
dia juga membuat desain, dia juga membuat apapun yang bisa dia buat. Kemudian salah satunya yang masterpiece-nya ini. Jadi ketika dia membutuhkan waktu yang lama, itulah masterpiece-nya. Tapi ketika dia cuma sebentar, oh ya ini selesai dan kemudian dia abadikan, dia simpan, ya itu berarti termasuk salah satu karyanya dia yang juga, ya bukan berarti itu bukan masterpiece ya. Ini juga salah satu ide yang dia bikin gitu, segitiga apa gitu aku. Ini karya Da Vinci juga ya? Ini juga yang kemudian direaliskan. Jadi tadinya karya ini tuh nggak dibikin secara besi gitu, nggak, ini desain yang kemudian direaliskan sama orang sekarang. Gitu. Terus ya coba yang terakhir ini apa ini Mbak? Lukisan kapal ya? Coba. Halo? Iya. Coba di ini. Aku nggak kelihatan. Oh ini tahun 1497 Portugal established trading post in the Spice Island Indonesia. Ini lukisan pelaut Portugis. Ini karyanya Da Vinci, Mbak? Halo? Ya, halo? Ya, ini karya Da Vinci juga? Halo? Iya, itu karya dia. Berarti tentang kapal ini itu dia membuat sketsanya, kemudian diteruskan oleh salah satu muridnya. Siapa aku lupa. Gitu. Oke, kawan-kawan udah. Iya, jadi memang yang ditekankan oleh Kak Arawinda banyakkan memang lukisan-lukisan karya Da Vinci dan lain-lain, bahwa memang jadi tadi yang seperti saya bilang bahwa dalam Renaissance itu ada beberapa tokoh, ada yang tokoh seniman, ada yang tokoh filsuf, ada yang tokoh matematikawan, explorer, navigator dan sebagainya. Nah, yang menjadi ikonik bagi kalangan tokoh artistik atau seniman ya memang Da Vinci ya, Mbak ya. Dan sampai sekarang memang beberapa lukisannya itu masih belum terpecahkan hingga sekarang. Menurut saya begini, apa yang dilakukan Da Vinci itu sebenarnya bukan bentuk lukisannya. Sebenarnya lukisan mungkin banyak yang lebih indah daripada Da Vinci. Tapi cara Da Vinci dalam membuat lukisannya itu yang membuat orang tertarik gitu kan. Memadukan beberapa ceritanya, dia memadukan beberapa imajinasi, hal-hal yang religius dan sebagainya. Biasa kan ada orang kalau menggambar atau melukiskan, dia hanya fokus, aku sukanya melukis tentang bangunan, maka dia hanya melukis bangunan saja gitu. Tapi kalau Da Vinci ini lukis orang bisa, ngelukis bangunan bisa, bahkan kalau bayangan mantan kembali ke mimpi dia dilukiskan lagi juga bisa sebenarnya gitu kan. Hebat gitu loh. Ini kan menggambarkan mantan juga bisa dia gitu. Jadi menurut saya Da Vinci termasuk tokoh yang sampai sekarang masih menjadi panutan oleh para seniman seni rupa dunia. Oke, kawan-kawan, masih ada waktu, ini di jam 10.28 ya. Mungkin kita paskan sampai jam 10.45 biar nggak terlalu lama dan kawan-kawan bisa bersiap-siap untuk santap siang dan sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan membuka mikrofonnya dan kemudian memperkenalkan diri, sekolah mana, kuliah di mana, dan dari kota mana. Silakan, ada? Halo, silakan. Kayaknya udah pinter-pinter semua. Iya. Ada nih sini ada beberapa teman saya, ada Mbak Devi ya, satu angkatan dengan saya, kemudian Mbak Yeni Arista ya. Mbak Devi mau bertanya, silakan Mbak Devi. Ada Sunu juga. Oh, ada Sunu ya. Oh, itu Sunu yang vokalis band itu bukan? Oh, bukan ya? Dia tuh kan nggak pernah tahu-tahu dia ngupload. Wah, ada Sunu nih. Iya. Ada yang ingin tanyakan? Mungkin yang lain, Mbak Deni, Mbak Nur Yuana dan sebagainya, nggak ada ya?
kalau memang tidak ada apa namanya, kalau memang tidak ada mungkin saya bisa kasih beberapa closing statement ya, bahwa itulah tadi yang kita pelajari dalam Renaissance. Saya kembali menekankan bahwa Renaissance itu bukan berarti hanya semata-mata lahir kembali, tapi memang suatu abad atau suatu masa di mana kebudayaan-kebudayaan Yunani dan Romawi selain dia hidup kembali, lahir kembali, juga abad Renaissance tandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru, munculnya kaum-kaum filsuf baru yang lebih menekankan kepada kepercayaan individu, ya, membawa pengaruh pada bidang seni, budaya, bahkan cara dia langsung lebih luas. Ya, kita harus jujur lah, ada beberapa sejarawan yang mengatakan Renaissance itu menciptakan kolonialisme, tapi ada juga yang menolak. Tapi kalau menurut saya memang Renaissance itu menciptakan kolonialisme juga secara langsung, karena akal pikir manusia berkembang dengan pesatnya sehingga kepikiran untuk mencari dunia-dunia baru. Indonesia glory ya, gold, gospel and glory ya. Indonesia ini kan termasuk dunia baru kalau pandangan orang-orang Eropa. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja pemaparan dari kami berdua, dari Mbak Arawinda dan dari saya sebagai host. Saya membuka kesempatan bagi kawan-kawan semua untuk bergabung dalam program Kadarisa buat minggu depan atau minggu-minggu lainnya. Silakan kawan-kawan memilih materi-materi apapun, baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan ya di mata pelajaran tersebut, yang bisa disampaikan dengan lugas, bedah interaktif seperti ini, dialog interaktif seperti ini, dan kemudian nanti akan direcord dan diupload di YouTube untuk bahan pengajaran kita bersama. Mau untuk disaksikan umum bisa, disaksikan untuk kalangan tertentu bisa ya. Silahkan nanti kawan-kawan silahkan japri aja ke saya, nanti bisa saya pasang. Oh ya, untuk Mbak Arawinda kemungkinan nanti akan kita undang lagi untuk program Kadarisa selanjutnya, terutama tentang peradaban kuno di Eropa ya, karena Mbak Arawinda memang lebih menarik sebenarnya. Iya, nanti Mbak Arawinda, iya, terutama peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno, dan tadi yang Minoan ya. Kita nih sedikit nih tahu tentang Minoan gitu loh. Jadi tolong nanti misalnya kita pasang lagi ke Arawinda, mungkin bisa menyampaikan bangunan-bangunan yang tersisa atau hasil-hasil kebudayaan di Pulau Kreta itu yang masih bertahan hingga sekarang. Karena kabar-kabar nanti aku bikin slide. Ya, insya Allah nanti akan kami kabari. Dan bagi kawan-kawan semua juga jangan takut, jangan berkecil hati. Kawan-kawan juga punya kesempatan yang sama seperti Kak Arawinda. Ya, itulah saya rasa itu saja materi hari ini. Terima kasih Kak Arawinda atas penyampaiannya ya. Iya, sama-sama Rikas, thank you for having me. Terima kasih juga bagi kawan-kawan semua yang sudah bergabung dalam program Kadarisa. Sampai jumpa di program Kadarisa selanjutnya, dan sampai jumpa nanti. Tetap sehat, tetap beraktivitas seperti normal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Kak. Dadah.